Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Purda Marbun dengan NIM 11S23042 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai praktikum PAM yang ketiga, di mana di sini pada praktikum PAM yang ketiga ini tentang modul praktikum Android dasar itu pengerjaan tentang Android dasar. Nah, di sini pertama-tama saya sudah melakukan sebelum latihan praktikum. Kita lanjut aja langsung ke bagian studi kasus. Nah, di sini pada studi kasus ini diminta untuk membuat aplikasi Android baru dengan nama sebagai berikut dan diganti dengan topik. Nah, topik yang saya ambil itu adalah topik tas, yaitu topik tas, di mana nanti di mana nanti topik tas itu akan mencakup minimal 10 data tas beserta gambarnya. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung menjelaskan dari kodenya. Nah, di sini ada. Nah, ini adalah topik saya, yaitu PAM 2023 tas, yaitu dimulai dari saya menunjukkan dulu struktur kode saya, di mana pada bagian Kotlin Java di sini dapat kita lihat struktur kodenya, dan di sini saya akan memulai menjelaskan dari kode per kode. Nah, di sini dimulai dari backdata. Jadi eh, pada backdata ini adalah file pertama yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada terletak file yang berfungsi untuk model data, yang berfungsi untuk sebagai model data atau blueprint yang mendefinisikan struktur dari setiap objek tas yang akan ditampilkan di dalam aplikasi. Kemudian, dalam pemrograman Android dengan Kotlin ini, model data seperti ini dibuat dengan menggunakan data class, karena data class itu secara otomatis menghasilkan nanti fungsi-fungsi seperti equals, hashcode, dan toString yang berguna saat bekerja dengan data nanti. Lalu, di dalam data class back data ini terdapat 8 properti yang didefinisikan, yang saya definisikan, yaitu properti nama bertipe string, integer, kemudian gambar bertipe integer untuk menyimpan referensi resource gambar dan folder drawable. Deskripsi untuk deskripsi bertipe string, kategori bertipe string, material bertipe string, harga bertipe string, merek bertipe string, dan warna bertipe string. Nah, lanjut kepada dummy data. Nah, di sini pada dummy data ini adalah file yang berfungsi sebagai penyedia data statis, di mana nanti itu yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Nah, di sini saya membuat objek dummy data yang agar fungsi getBack ini, eh, function getBack ini bisa dipanggil tanpa perlu membuat instance dari kelas tersebut, sehingga lebih efisien dalam penggunaannya di seluruh bagian aplikasi. Nah, di dalam fungsi getBank ini terdapat 10 data tas yang sudah diisi sebelumnya, yang dimana di sini ada seperti tote bag, ransel, clutch. Nah, di sini kan tiap tiap tas itu memiliki eh, kategori-kategori yang sudah didefinisikan sebelumnya di backdata. Nah, seperti nama, gambar, deskripsi, kategori, sampai ke warnanya. Jadi setiap tas itu juga dilengkapi dengan referensi gambar yang akan mengarah ke file gambar yang ada di folder drawable dari drawable yang ada di research ini. Nah, kemudian lanjut kepada console. Nah, pada bagian konsol ini adalah file yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan konstanta-konstanta yang digunakan di seluruh bagian aplikasi, khususnya itu untuk keperluan navigasi. Nah, dengan memusatkan semua konstanta di satu tempat, kita itu nanti dapat menghindari penulisan string secara manual yang berulang-ulang di berbagai
file yang berpotensi menyebabkan kesalahan penulisan atau yang sering ditahu dengan nama typo. Nah, kemudian di dalam file ini terdapat sebuah enum class bernama root name yang berada dalam kelas const helper. Enum class itu berisi 4 nilai root, yaitu home, ada dengan pet home, profil dengan pet profil, backs dengan pet backs, kemudian backs detail dengan pet backs string slash name. Itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena bahwa root backs detail itu menggunakan parameter dinamis yaitu name yang akan diisi dengan nama tas pengguna yang pengguna mengklik salah satu item di tas halaman daftar dibandingkan kemudian lanjut pada root helper. Nah, root helper ini adalah file yang berfungsi untuk sebagai helper atau pembantu untuk mengelola pemindahan antara halaman di dalam aplikasi. Jadi, dengan menggunakan objek root helper, si fungsi-fungsi navigasi bisa dipanggil dari mana saja tanpa perlu membuat instance baru sehingga kode menjadi lebih bersih dan mudah dipahami. Kemudian di dalam root helper ini terdapat dua fungsi utama, yaitu fungsi pertama itu adalah to, di mana fungsi to itu menerima tiga parameter yaitu nav control sebagai pengendali navigasi, destination sebagai tujuan halaman, dan remove back sebagai boolean yang menentukan apakah backstack perlu dihapus atau tidak. Jadi ketika remove backstack itu bernilai true, maka semua halaman sebelumnya akan dihapus dari stack sehingga pengguna tidak bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan tombol back. Ini biasanya digunakan saat berpindah antara menu utama di bottom dan navigation. Kemudian fungsi kedua itu adalah fungsi back. Nah, di sini ada fungsi back, di mana fungsi back ini berfungsi untuk menerima parameter nav controller di mana itu berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan fungsi pop back stack. Nah, itu fungsi itu digunakan untuk misalnya saat pengguna berada di halaman detail task dan ingin kembali ke halaman daftar task dengan menekan tombol back atau ada di top up bar. Lanjut kepada kita masuk ke bagian UI yaitu tepatnya bagian komponen. Nah, di sini dimulai dari button of component. Jadi komponen navigasi ini adalah file yang dimana sebagai komponen navigasi bawah yang akan tampil di di semua halaman utama aplikasi yaitu home back, dan profil. Nah, komponen itu dibuat terpisah agar bisa digunakan kembali setiap halaman tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Jadi di dalam file ini eh, kita definisikan ada shield class menu bottom yang berisi tiga objek menu, di mana objek menggunakan icon home, lalu menggunakan icon home, lalu ada icon shopping bank yang kemudian itu karena sesuai dengan topik tas menggantikan icon nature digunakan pada topik plan sebelumnya. Jadi komponen ini juga dilengkapi beberapa fitur visual yang menarik. Pertama, ada animasi tinggi yang berubah saat menu dipilih menggunakan animate depth state. Kemudian lanjut kepada top up bar, di mana pada file ini berfungsi sebagai komponen header atau app bar yang tampil di bagian atas setiap halaman, yang tampil di setiap bagian halaman. eh, nah, kemudian di sini ada parameter yang tersedia di komponen ini antara lain ada title, ada judul, untuk judul halaman, ada show back bottom untuk eh, untuk menampilkan atau menyembunyikan tombol kembali, show menu, kemudian ada custom menu item, kemudian with search, ada search query, side effect,
show background seperti ini, show background. Nah, lanjut kepada loading UI.kt. Jadi pada file ini eh, ini berfungsi untuk menampilkan animasi loading yang akan muncul ketika data dalam proses pembuatan. Animasi yang digunakan adalah efek ripple, yaitu lingkaran-lingkaran yang terus melebar keluar dari tengah, mirip seperti efek air yang terkena batu gitu. Jadi komponen utama di file ini adalah ripple loading yang menggunakan infinite transition untuk membuat animasi yang terus berjalan tanpa henti. Kemudian di sini warna ripple-nya itu diberi warna eh, coklat yang sesuai dengan tema aplikasi tas saya. Kemudian ada menu home screen. Lanjut kepada menu home screen. Nah, di mana menu home screen ini adalah file yang eh, akan menampilkan halaman pertama yang akan dilihat pengguna saat membuka aplikasi karena home screen didaftarkan sebagai destination di UI app. Nah, halaman itu berfungsi sebagai halaman sambutan atau landing page dari aplikasi Delcom Banks ini. Nah, struktur halaman ini terdiri dari tiga, yaitu bagian utama yang disusun secara vertikal menggunakan kolom, top up bar komponen di bagian atas judul home, dan tanpa tombol back. Bagian kedua adalah konten utama yang berisi fungsi home UI. Nah, di dalam home UI ini juga ada nanti eh, card kecil yang masing-masing berisi emoji tas yang berbeda, yaitu ada yang untuk handbag, ransel, eh, big, backpack maupun pouch itu untuk menyesuaikan semua konten seperti yang udah ada di latihan sebelumnya. Nah, kemudian ada back screen. Lanjut ke back screen di mana file ini berfungsi untuk menampilkan daftar semua tas yang tersedia dalam bentuk list yang bisa di-scroll nantinya. Halaman itu nanti akan berfungsi sebagai halaman inti dari aplikasi karena disitulah nanti pengguna dapat melihat dan memilih dari list-list tas yang ingin dilihatnya secara detail. Jadi di dalam back screen ini terdapat dua state yang dikelola menggunakan remember dan mutable state of, yaitu state bags untuk menyimpan daftar tas yang ditampilkan dalam state search query untuk menyimpan kata kunci pencarian saat pengguna mengetik di search bar gitu. Kemudian lanjut kepada back detail, di mana back detail ini berfungsi untuk sebagai file yang berfungsi menampilkan informasi lengkap dari tas dipilih pengguna di halaman backscreen. Halaman itu nanti menerima parameter back name dan navigasi berisi nama tas yang akan ditampilkan detailnya. Jadi cara kerja halaman ini dengan menggunakan launch effect yang berjalan saat halaman pertama kali dimuat. Seperti ini back detail. Oke, lanjut kepada profil screen. Seperti namanya profil. Jadi ini adalah file yang menampilkan nama profil saya. Jadi di laman profil ini saya merupakan salah satu yang sebagai persyaratan untuk mengerjakan praktikum ini, di mana pada bagian uh, profil ini saya menuliskan tentang saya, nama saya, baik juga username, begitu. Kemudian ada UAF.kt, itu pada bagian dem, di mana hmm, nah, kemudian ada UIF.kt, di mana UIF.kt ini adalah file pusat yang mengatur seluruh sistem navigasi aplikasi menggunakan Jetpack Compose Navigation. Jadi UIF ini dipanggil langsung dari main activity dan menjadi composable root dari seluruh tampilan aplikasi. Di dalam UIF ini terdapat nav host yang menerima nav controller dan start destination sebagai parameter. Jadi start destination itu diset ke root home sehingga halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka adalah home screen. Jadi Navhost itu kemudian mendefinisikan 4 composable root, yaitu root home yang menampilkan home screen, root profile yang menampilkan profile screen, kemudian ada root backs yang menampilkan back screen, dan root backs detail yang menampilkan backs detail screen. Kemudian ada masuk ke bagian package dem, di mana pertama dimulai dari color, ya seperti namanya color ini untuk mengatur setiap pewarnaan dalam aplikasi. Untuk pendefinisian warna yang digunakan pada aplikasi saya ini adalah dominan coklat. Kemudian ada
dem.kt, di mana dem dan type.kt ini sebenarnya dem.kt itu berfungsi sebagai file yang menggabungkan semua definisi warna dari color.kt tadi menjadi dua color scheme, yaitu light color dan mode terang, dan dark color untuk mode gelap. Jadi kedua color scheme itu kemudian diterapkan nanti ke material dem yang membungkus seluruh konten itu ke dalam aplikasi main activity. Kemudian kalau type.kt itu adalah file yang mendefinisikan style teks mulai dari display large maupun untuk teks terbesar hingga label small untuk teks terkecil. Nah, eh, kemudian itu adalah struktur kode penjelasan yang membangun aplikasi saya. Dan untuk aplikasinya sudah tersambung ke handphone saya. Mungkin di sini saya akan stop share. Nah, untuk aplikasinya adalah seperti berikut.